Kisah ini dikutip dari kitab Al-Mawaizul Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Dikisahkan, ada dua orang kakak beradik yang hidup sejaman dengan Imam Malik bin Dinar, seorang ulama kenamaan generasi tabi'in di masa dinasti Umayyah. Dua saudara ini merupakan penganut Majusi, yaitu orang yang menyembah api. Suatu saat, sang adik ingin melakukan suatu pembuktian terhadap api yang selama ini mereka sembah. Sang adik berkata pada kakaknya, "Wahai saudaraku, api yang selama ini kita sembah, sekarang mari kita coba buktikan. Apakah api ini membakar dan mencelakakan kita atau tidak? Jika terbukti tidak membakar dan melindungi kita, maka kita akan tetap menyembahnya. Tapi jika membakar dan mencelakai kita, tidak usah lagi kita menyembahnya, dan kita cari sesembahan yang lain." Sang kakak menyetujui ajakan adiknya. Kemudian mereka pun menyalakan api. Lalu sang adik meletakkan tangannya di atas api yang berkobar. Seketika itu juga terbakarlah tangannya. Dia langsung menarik tangannya kembali, sambil berteriak dengan keras karena kepanasan. Sesaat setelah kejadian itu, ia berkata kepada kakaknya, "Lebih baik kita tinggalkan saja sesembahan ini, dan kita beralih menyembah Tuhan yang Maha Esa." Sang kakak kemudian berinisiatif, mengajak adiknya menemui Imam Malik bin Dinar, untuk mengutarakan keinginannya masuk Islam dan agar beliau dapat membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Lalu mereka berangkat menuju ke kota Basra untuk menemui Imam Malik bin Dinar. Belum sampai mereka masuk ke tempat Imam Malik berada, tiba-tiba sang kakak berkata pada adiknya, "Wahai saudaraku, setelah aku pikir, dan aku memutuskan, aku tidak akan meninggalkan agamaku. Karena jika aku meninggalkan agamaku, niscaya semua keluarga, sahabat dan para tetangga, akan membenci dan mencela diriku. Oleh karena itu, biarlah api yang membakar lebih aku pilih daripada harus menerima cacian dan dibenci oleh mereka." Mendengar perkataan kakaknya itu, adiknya berusaha mencegahnya untuk tidak berpikir demikian. Namun apa yang terjadi? Sang kakak sama sekali tidak menggubris perkataan adiknya, dan memilih untuk pergi meninggalkannya. Kemudian sang adik pun menuju majelis Imam Malik bin Dinar, dan membulatkan tekadnya untuk menjadi seorang muslim. Dia menghadap kepada Imam Malik bin Dinar, dan dirinya serta keluarganya menyatakan akan memeluk Islam. Lalu sang imam pun membimbingnya mengucap kalimat syahadat, dengan disaksikan seluruh orang yang hadir. Beliau juga memberikan nasihat dan pelajaran, mengenai hal-hal yang wajib dikerjakan dalam agama Islam. Setelah selesai itu, dia pun berpamitan hendak pergi meninggalkan majelis. Namun sang imam berkata, "Tunggulah sebentar, kami akan mengumpulkan sedikit harta kami, agar menjadi bekal dan hadiah untukmu." Tetapi dia justru menolak dan mengatakan, bahwa dia tidak ingin menjual agama dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Keesokan harinya, setelah dia resmi menjadi mualaf, dia berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan, karena dia termasuk orang miskin yang tidak punya harta apa-apa. Sudah seharian dia mencari pekerjaan yang sekiranya bisa ia lakukan dan mendapat upah. Tetapi dia tidak mendapat pekerjaan apapun. Lalu dia berbisik kepada dirinya sendiri, "Sekarang lebih baik aku bekerja untuk Allah." Lalu dia menuju masjid dan dia melaksanakan sholat sampai larut malam, lalu pulang ke rumah dengan tangan hampa. Sesampainya di rumah, sang istri menanyakan perihal dirinya, "Wahai suamiku, adakah sesuatu yang bisa dimakan untuk kita dan anak-anak kita?" Dia menjawab, "Aku telah bekerja seharian, tapi tuanku belum memberikanku apapun. Semoga besok ia memberikan jatah upahku." Akhirnya dia dan keluarganya terpaksa melewati malam tersebut dengan rasa lapar. Esok paginya dia kembali berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan. Tetapi alangkah malangnya, hingga sore hari dia tidak mendapati satu orang pun yang memberikan pekerjaan kepadanya.
Lalu dia menuju masjid dan mengerjakan sholat hingga malam tiba, sehingga kejadian seperti kemarin terulang lagi. Dia pulang tanpa membawa apapun untuk keluarganya. Sesampainya di rumah, sang istri kembali menanyakan hasil kerja hari ini. Dan sang suami pun menjawab, "Aku telah bekerja seharian kepada tuanku. Dan seperti hari kemarin, hari ini dia belum memberiku upah. Dan besok adalah hari Jumat, insya Allah aku akan mendapatkan upah kerjaku." Maka ia dan keluarganya kembali melewati malam itu dengan rasa lapar. Pada pagi harinya di hari Jumat, ia kembali mencari nafkah dengan pergi ke pasar. Sama seperti 2 hari sebelumnya, hari ini pun dia tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan apapun. Kemudian dia menuju ke masjid dan melakukan sholat. Setelah itu dia berdoa kepada Allah dengan penuh harap. "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memuliakanku dengan agama Islam. Engkau yang menuntunku kembali ke jalan yang benar. Dengan kemuliaan agama Islam ini, dan dengan kemuliaan hari Jumat ini, aku memohon kepadamu, agar Engkau mencukupi keluargaku, dengan rejeki yang tidak aku sangka-sangka. Sesungguhnya aku ikhlas menerima cobaan darimu ini. Tapi aku malu dan khawatir pada keluargaku. Aku khawatir keluargaku akan goyah keimanannya, sebab keislamannya yang masih baru ini. Ya Allah, aku pasrahkan urusanku ini kepadamu, sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa." Demikian rintihan dan pengaduannya kepada Allah di dalam doanya. Selepas berdoa dan sekaligus melaksanakan sholat Jumat, beberapa saat lamanya ia berada di masjid itu. Sementara itu, di rumah kediamannya, ada seorang lelaki tampan yang datang ke rumahnya. Lelaki itu datang sambil membawa wadah yang terbuat dari emas. Lelaki itu menemui istrinya dan dia berkata, "Ambillah wadah ini, dan katakanlah kepada suamimu, ini adalah upah dari hasil kerjanya 2 hari kemarin. Dan dengan sebab kemuliaan hari Jumat ini, akan ditambahi upahnya." Dengan bercampur rasa keheranan, sang istri pun menerimanya, lalu lelaki itu pun pergi. Kemudian si istrinya pun membuka wadah yang tertutup itu. Dan betapa terkejutnya ia, karena di dalam wadah itu, ada uang emas sebanyak 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar, dan membawanya ke pasar untuk ditukarkan, dan dicek kepada orang yang ahli dalam masalah uang emas. Saat uang dinar itu ditimbang dan dicek oleh si tukang emas, dia mulai keheranan dan menanyakan dari mana asal-usul dinar ini. Sang istri lantas menceritakan apa yang telah ia alami. Setelah mendengar runtutan cerita tersebut, si tukang emas itu berkata, "Uang dinar yang kau bawa ini adalah bukan uang biasa, tapi ini hadiah dari akhirat." Kemudian tukang emas itu menyodorkan tukaran uang yang 1 dinar, dengan 1000 uang dirham. Kemudian dengan uang tersebut, sang istri pun membeli makanan dan keperluan lainnya untuk keluarganya. Sementara itu, sang suami yang sedari tadi berada di masjid, lalu ia kembali pulang. Sebelum sampai rumah, dia mengambil sebuah kantong besar dan diisinya dengan pasir. Hal itu terpaksa dia lakukan untuk menghibur istrinya. Apabila nanti istrinya menanyakan apa yang ia bawa, maka akan dijawab, "Wadah kantong ini berisi tepung." Ketika sudah sampai di rumah, dia meletakkan kantong yang berisi pasir itu di depan pintu rumah, agar tidak terlihat oleh istrinya. Saat memasuki rumah, dia merasa heran, karena dia mencium aroma masakan dari dalam rumahnya. Dan ia melihat ada banyak makanan yang sudah tersedia. Lalu ia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, dari mana engkau mendapatkan semua makanan ini?" Lalu istrinya menceritakan dengan sejelas-jelasnya, mengenai kejadian yang ia alami hari ini. Setelah mendengarkan cerita istrinya itu, seketika tubuhnya bergetar, ia menangis terseduh-seduh. Lalu ia bersujud syukur kepada Allah dengan linangan air mata. Sesaat setelah itu,
tiba-tiba sang istri melihat sebuah wadah kantong besar yang ada di depan pintu, dan menanyakan apa yang telah ia bawa. Suaminya merasa kaget, dan enggan menjawab. Hingga pada akhirnya, sang istri memeriksanya sendiri. Ketika sang istri membuka wadah itu, dengan kuasa Allah, ternyata wadah yang asalnya berisi pasir, kini benar-benar telah berubah menjadi tepung. Mengetahui hal itu, sang suami kembali sujud dan bersyukur kepada Allah. Demikianlah akhir dari kisah ini, dan lelaki itu tetap dengan keislamannya hingga ajalnya tiba.